Bab 111, Xiao Wu dengan rok tali ikat. Nama, tangkap Dewi dari Douluo. Penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Ah Yin sepenuhnya menyerap larutan nutrisi, dan cahaya keemasan yang dipancarkan dari daun Ah Yin mulai menyatu. Pada saat ini, Ah Yin tampak tidak berbeda dengan Ah Yin Chao biasa. Setidaknya dari luar, tidak banyak perbedaan antara Ah Yin dengan rerumputan biru perak biasa yang ada di pinggir jalan, hanya pola samar emas di tepi helaian rumput yang melambangkan identitas rerumputan biru perak yang bisa membuatnya orang-orang memperhatikan tanaman ini. Anomali rumput perak biru. Jika Anda tidak bisa mendapatkan solusi budidaya tanaman yang lebih baik, Ah Yin akan membutuhkan 10 tahun untuk pulih, gumam Suran. Setelah melihat wajah Ah Yin yang tiada taraf, Suran memutuskan untuk membiarkan Ah Yin hidup kembali. Dengan identitasnya saat ini sebagai binatang buas, selama Ah Yin bertahan, dia dapat dimasukkan ke dalam haremnya. Ah Yin saat ini sangat membenci Tang Hao. Jika Ah Yin pulih, dia tidak perlu melakukan apapun, Ah Yin akan pergi dan membersihkan Tang Hao. Tentu saja, Ah Yin bukanlah lawan Tang Hao. Tapi Ah Yin bisa mengungkap kelakuan buruk Tang Hao kepada publik, dan ketika topeng jelek Tang Hao terungkap, dia juga akan menjadi terkenal. Bagaimana seorang pria yang memanfaatkan istrinya untuk menjadi lebih kuat bisa dihormati orang? Saat itu, Tang Xiao juga akan menyerang Tang Hao. Lagi pula, Tang Xiao juga sangat menyukai Ah Yin. Saat itu, Tang Xiao dan Tang Hao menyukai Ah Yin pada saat yang sama, dan akhirnya Tang Xiao berinisiatif untuk mundur. Hubungan antara Tang Xiao, Tang Hao, dan Ah Yin mirip dengan Liu Erlong dan yang lainnya. Tapi apa yang akan dia pikirkan jika dia ingin Tang Xiao tahu bahwa Ah Yin sangat dirugikan oleh Tang Hao? Saat itu, Ah Yin akan menghasut lebih banyak lagi. Saya khawatir Tang Xiao dan Tang Hao akan langsung mementaskan drama kanibalisme bersaudara. Ah Yin, semuanya terserah padamu saat itu. Suran memegang pot bunga berisi Ah Yin di tangannya dan berjalan menuju kamar Xiao Wu dan Zhu Suqing. Dia adalah pria kasar yang tidak berhati-hati seperti Xiao Wu dan mereka tidak cocok untuk menjaga Ah Yin. Jika suatu saat dia lupa menyirami Ah Yin, bukankah dingin membiarkannya layu? Ah Yin sekarang dianggap sebagai harem defaultnya, dan pasti tidak ada masalah. Asrama Xiao Wu dan Zhu Suqing jauh lebih halus daripada asrama Suran. Ada banyak macam barang di rumah gadis itu, namun semuanya tertata rapi dan tidak berantakan sama sekali. Saat ini Xiao Wu baru saja keluar dari kamar mandi. Dia mengenakan gaun tali ikat putih, kaki ramping panjang dan lengan ramping seputih salju terlihat sepenuhnya. Dia memegang sapu tangan merah muda di tangannya dan menyeka rambut panjangnya dengan kelembapan. Suran, kamu di sini. Xiao Wu tidak terkejut melihat Suran di sini, tapi menyapa. Bagaimanapun, Suran sering lari ke asrama mereka. Pada awalnya, dia sedikit pemalu, tetapi kemudian hal itu tidak mengherankan. Namun, setelah keluar dari kamar mandi beberapa kali dan ditabrak oleh Suran, meskipun mereka berada di asrama pada siang hari, mereka tidak akan mengenakan pakaian yang terlalu telanjang. Jika tidak, Suran ada di sini, dan dia pasti akan menggerakkan tangannya ke arah mereka. Meskipun mereka dan Suran sudah menjadi sepasang kekasih, jika ada orang lain di sekitar, mereka tetap tidak berani bersikap mesra dengan Suran. Oke, di mana Suqing? Suran bertanya sambil mengambil kursi di depan meja Zhu Suqing dan duduk. Bagaimana kalau mandi? Kenapa? Apakah kamu akan masuk dan mandi bersama Suqing? Xiao Wu tersenyum bahagia, matanya yang besar dan buas berkedip, dan dia melirik ke arah kamar mandi. Dan berkata dengan nada menggoda, "Oh." Suran melihat ke arah kamar mandi Xiao Wu. Ada beberapa pakaian berwarna pink dan hitam yang tergantung di rak pakaian di luar kamar mandi. Suqing suka memakai pakaian hitam, sedangkan Xiao Wu menyukai warna pink. Suara gemericik air yang datang dari kamar mandi membuat orang memikirkannya. Namun,
menurutku Xiao Wuku lebih menggoda. Suran tersenyum dan melemparkan Xiao Wu ke tempat tidur bedaknya. Pada saat ini, tali bahu dengan simpul pita di rok tali ikat Xiao Wu terlepas dari bahunya. Suran memegang bahu Xiao Wu yang putih dan lembut dan harum di mulutnya. Setelah beberapa saat kebingungan, Xiao Wu mendengar suara air di kamar mandi tampak mengecil, dan sangat ketakutan sehingga dia segera mendapatkan kembali kejernihannya. Suran, jangan, Su Qing akan keluar. Xiao Wu menyebutkan sisa kekuatannya, mendorong Suran menjauh, dan berkata, Suran, seorang wanita yang tidak tahu malu, Su Qing masih di dalam kamar. Dia benar-benar melakukan sesuatu padanya. Bagaimana dengan Su Qing? Lagi pula, kalian semua adalah kekasihku. Dan kalian semua berada di asrama yang sama. Belum pernah melihat apapun di antara mereka. Suran berkata tanpa malu-malu. Xiao Wu baru saja mandi, dan dia memiliki semacam aroma susu yang samar seperti bau anak-anak yang baru berumur beberapa bulan. Aroma yang hanya dimiliki tubuh Xiao Wu membuat Suran sedikit menyukainya. Tidak. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan marah. Xiao Wu menyempitkan mulutnya dan menatap Suran dengan marah. Dia tahu bahwa Suran memiliki pemikiran seperti itu, tetapi selama dia menyadari bahwa Suran memiliki pemikiran yang tidak tahu malu itu, dia dan Su Qing pasti akan menolaknya dan tidak akan memberi Suran kesempatan apapun. Karena saat ini dia bisa melihatnya, kalau ada satu akan ada dua. Jika hatinya melunak, dia dan Su Qing akan sengsara. Suran, orang jahat, aku ingin dia bersama Su Qing. Suran hanya bermimpi. Dia dan Su Qing tidak menyetujui permintaannya. Ayo lakukan. Suran hanya bisa menyerah saat melihat ini. Suran selalu menghormati keinginan para gadis dan tidak akan memaksa Su Qing dan Xiao Wu melakukan apapun. Cinta harus mempunyai nafsu makan, tetapi tidak boleh terlalu egois. Suran memeluk sosok ringan Xiao Wu di pangkuannya, membiarkannya berbaring dengan aman di pelukannya. Suran meletakkan dagunya di bahu harum Xiao Wu, menyelipkan jarinya ke tulang selangkah halus Xiao Wu. Suran, apakah ada yang salah dengan kedatanganmu ke sini? Kamu juga membawa sepanci rumput. Bukankah menurutmu aku masih makan rumput sekarang? Xiao Wu berkata dengan tidak puas melihat pot rumput biru perak di tanah. Ada rumput biru perak di seluruh lantai, Suran tidak boleh menggunakan ini sebagai tanaman pot. Tentu saja tidak. Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh pada rumput biru perak ini? Suran tersenyum. Apakah ada perbedaan pada rumput biru perak ini? Xiao Wu sedikit terkejut, duduk berlutut Suran dengan kaki terayun di udara. Tidak. Ini bukan rumput biru perak biasa. Ini adalah kaisar perak biru. Xiao Wu berkata dengan heran. Sebagai kelinci tulang lunak yang telah tinggal di hutan besar Stardo selama 100.000 tahun, dia terlalu akrab dengan Blue Silver Grass, makhluk jiwa tumbuhan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa sentuhan emas yang melambangkan kaisar perak biru muncul di rumput kecil berwarna biru perak ini. Tapi ini memang kaisar perak biru. Ngomong-ngomong, Lan Yin Huang, apakah ini saudari Ayin? Xiao Wu gemetar, matanya yang indah menatap Suran. Dia sedikit terkejut. Apakah saudari Ayin masih meninggal? Meskipun rumput perak biru adalah tanaman paling umum di daratan, vitalitas rumput perak biru juga sangat keras kepala. Bagaimana kaisar perak biru yang berusia 100.000 tahun bisa mati begitu mudah? Suran tersenyum dan menjelaskan kepada Xiao Wu, apakah ini benar-benar saudara perempuan Ayin? Xiao Wu bersemangat, melompat langsung dari pangkuan Suran, dan berkata dengan gembira. Kelinci tulang lunak dan Lan Yin Chao adalah musuh alami, tapi selama bertahun-tahun di hutan besar Stardo, dia dan Kaisar Lan Yin Ayin telah memiliki persahabatan yang mendalam. Nah, setelah Ayin dikorbankan oleh Tang Hao, dia menanamnya di gua yang gelap dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Lalu aku pergi menyelamatkannya. Hao Tian Douluo. Mata Xiao Wu penuh dengan niat membunuh yang dingin. Berbicara tentang nama itu,
mata hitamnya bersinar dengan lampu merah. Kebenciannya pada Hao Tian Douluo dan Tang San hanya lebih lemah daripada keberadaan Aula Roh. Saat ini, jika orang yang membenci dan membenci hatinya di peringkat, yang nomor satu adalah Paus di Aula Wuhun. Yang kedua dan ketiga adalah Tang San dan Tang Hao. Jangan khawatir, aku akan membantumu dalam segala hal di masa depan. Suran menenangkan dan meraih tangan Xiao Wu. Dia tidak akan melepaskan wanita seperti Bibi Dong, tapi dia percaya bahwa di masa depan dia bisa membawa kembali ibu Xiao Wu, Aru, dan kontradiksi di antara mereka juga akan terselesaikan pada saat itu. Merasakan keberadaan Suran, kebencian yang ada di dalam hati Xiao Wu menghilang lagi. Suran adalah Kaisar Ruibis, dia berkata jika dia bisa membantunya, dia pasti akan membantunya. Ruibis adalah kaisar makhluk jiwa, metodenya tidak dapat diprediksi, dan statusnya adalah yang tertinggi. Dengan dia akan berhasil membalas dendam. Saudari Ain, apakah kamu masih mengenalku? Xiao Wu tidak lagi memikirkannya, berjongkok, dan menyentuh daun Ain dengan jari-jarinya, sementara Ain menggulung daun-daun itu menjadi gulungan dan mempengaruhi jari-jari Xiao Wu. Menggulung. Jelas sekali, Ain juga merasakan keberadaan Xiao Wu. Ain dan Xiao Wu keduanya adalah makhluk jiwa berusia 100.000 tahun, dan mereka akrab dengan makhluk jiwa seperti Xiao Wu dan Daming Erming. Xiao Wu, Suran, kamu bicara dengan siapa? Su Suking keluar dengan mengenakan rok tali ikat hitam. Dia akan sangat menggembung, dan rok panjangnya tampak sedikit longgar. Saat ini, dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan mengikat rambut panjang di belakang kepalanya dengan ikat rambut hitam. Su Suking sedikit bingung, dan melihat ke arah Xiao Wu. Xiao Wu sedang berjongkok di tanah saat ini, bersenang-senang dengan rumput biru perak. Suking, ini saudari Ain. Xiao Wu cemberut, dan menatap Suran. Setelah melihat Suran mengangguk, dia berkata kepada Su Suking, Kak Ain. Siapa itu? Su Suking mau tidak mau bertanya. Dia sepertinya pernah mendengar nama Ain, tapi dia lupa di mana dia mendengar nama itu. Pernahkah kamu mendengar tentang Suking? 12 tahun yang lalu, ada monster jiwa berusia 100.000 tahun yang mengejutkan seluruh benua. Bahkan mantan paus di Aula Wuhun meninggal karena jiwa berusia 100 tahun ini binatang buas. Binatang jiwa 100.000 tahun. Apakah kamu berbicara tentang istri Hao Tian Douluo, Ain? Su Suking kehilangan suaranya. Ya, ini suster Ain. Xiao Wu mengangguk. Kemudian Xiao Wu perlahan menceritakan masa lalu kepada Su Suking, dan wajah Su Suking berubah dengan liar. Dia tidak pernah menyangka ada konspirasi besar yang tersembunyi di balik kisah cinta antara Hao Tian Douluo dan Kaisar Perak Biru 100.000 tahun. Lalu bagaimana Xiao Wu mengetahui banyak hal? Suking, sebenarnya, aku juga seorang monster jiwa berusia 100.000 tahun. Tang San juga datang ke Akademi Shrek karena dia rakus akan cincin jiwa dan tulang jiwaku. Itulah mengapa Suran dan aku sangat membenci Tang San. Alasan untuk ini, Xiao Wu melanjutkan, ternyata menjadi seperti ini. Su Suking berdiri di sana dengan pandangan kosong, sedikit bingung untuk beberapa saat. Bagaimanapun, monster jiwa berusia 100.000 tahun adalah keberadaan yang legendaris. Jika tidak terjadi apa-apa, seseorang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat monster jiwa berusia 100.000 tahun sepanjang hidupnya. Keberadaan budidaya kembali selama 100.000 tahun sebagai manusia bahkan lebih jarang lagi. Dan keberadaan seperti ini adalah teman sekamarnya yang akrab dengannya siang dan malam. Bagaimana hal ini bisa mencegahnya terkejut? Suking, apakah kamu akan membenciku karena ini? Xiao Wu cemberut, dan menatap Su Suking dengan menyedihkan. Suran tidak bisa menahan rasa kasihan dengan mata besar Sui Lingling yang berkedip. Bahkan jika mereka tahu bahwa berpura-pura menjadi menyedihkan adalah keterampilan yang diperlukan untuk Xiao Wu, Suran dan Su Suking tetap berhati lembut setiap kali mereka melihat Xiao Wu seperti ini. Xiao Wu,
Kenapa kamu menjadi pacar terbaikku? Kita telah hidup bersama begitu lama, dan kita mengetahui kedalaman satu sama lain. Bagaimana mungkin aku masih tidak menyukaimu karena identitasmu? Aku harus mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, kamu adalah makhluk jiwa berusia 100.000 tahun. Aku tidak tahu seberapa tinggi statusnya daripada aku. Zhu Zuqing melirik Xiao Wu, dan berjongkok di tanah seperti Xiao Wu, membelai daun Yin di pot bunga. Yin juga memutar jari Zhu Zuqing dengan bilah rumput saat dia dekat dengan Xiao Wu. Meskipun Yin dan Zhu Zuqing tidak terlalu akrab satu sama lain, Yin belum pernah melihat Zhu Zuqing di asrama Suran sebelumnya. Dia tahu ada beberapa tahi lalat di pantat Zhu Zuqing, dan tentu saja dia tidak merasa aneh. Zuqing, apakah kamu tidak keberatan? Xiao Wu memandang Zhu Zuqing dengan mata yang indah, sedikit bingung. Saat ini, meskipun dia dan Zuqing memiliki hubungan yang baik, terkadang mereka bahkan berbaring di ranjang yang sama, namun masih ada kesenjangan antara dia dan Zuqing. Sejak terakhir kali dia mengetahui bahwa Tang San adalah orang seperti itu, dia telah mewaspadai seluruh dunia. Meskipun dia dan Zhu Zuqing seperti saudara perempuan karena Suran, dia tetap waspada. Keberatan apa? Kita semua adalah orang Suran, apalagi yang bisa kita pikirkan? Zhu Zuqing mengerutkan bibirnya, tidak menganggap serius identitas Xiao Wu. Sejak Suran muncul di dunianya, Suran telah menjadi hal terpentingnya. Selain itu adalah keluarga dan Xiao Wu. Xiao Wu, seperti dia, akan menjadi wanita Suran di masa depan. Dalam hatinya, dia memperlakukan Xiao Wu sebagai anggota keluarga. Orang lain mungkin masih serakah setelah mendengar bahwa Xiao Wu adalah monster jiwa berusia 100.000 tahun, tetapi dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, kultivasi dalam hatinya tidak sepenting sebelumnya, dan waktu bersama Suran adalah hal yang paling dia hargai. Namun, meskipun dia menghargai waktu yang dia habiskan bersama Suran, dia tidak akan bersama Suran setiap hari, dan bahkan ketika Suran datang kepadanya berkali-kali, dia akan menolak Suran. Suran adalah seorang jenius yang tiada taraf, dan dia akan berdiri di puncak seluruh benua di masa depan. Secara alami, dia tidak akan membiarkan dirinya mempengaruhi kultivasi Suran atau menyebabkan tubuh Suran rusak karena dirinya sendiri. Bakatnya terlalu jauh dari Suran, dan dia ditakdirkan untuk tidak bisa menemani Suran bertarung bersama Suran di masa depan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak mempengaruhi Suran. Membaca. Oke, jangan dibicarakan. Hari ini sudah larut malam, atau... Suran menyela mereka berdua, lalu mengulurkan tangannya untuk memeluk mereka. Berdua, matanya tertuju pada Xiao Wu dan Zhu Zuqing, keduanya mengenakan rok tali ikat longgar, rok mereka bergoyang ke kiri dan kanan mengikuti gerakannya. Hati Suran terasa gatal karena pemandangan yang menggoda dan tidak jelas. Tidak, Suran, kamu tidak tahu malu. Suran, kedua wanita itu dihembuskan Qi Jiao. Saat mereka menghembuskan napas, Suran sudah memeluk mereka. Tiba-tiba, ledakan tinju bubuk menghantam Suran. Apa yang membuatmu malu? Aku di sini untuk membantumu menjembatani kesenjangan antara saudara perempuan. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Beberapa jam kemudian, Suran diusir dari asrama di bawah dorongan dan tendangan Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Tapi Suran keluar hanya setelah dia kenyang lagi. Pula, dengan sifat keras kepala Suran yang seperti lembu, pada saat itu, bahkan jika Zuqing dan Xiao Wu tidak mematuhinya, tidak peduli bagaimana mereka menolak, mereka akan tetap melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Suran tidak tipe orang yang ragu-ragu. Ketika sampai pada saat-saat kritis, dia secara alami tidak akan mendengarkan rumah putrinya. Kamu biasanya bisa terbiasa dengan hal itu, tetapi kamu masih mengatakan ini kepadaku ketika kamu melepas celanamu. Seorang pendekar pedang hanya bisa mendapatkan ke dalam sarungnya ketika dia melihat darah setelah pedang terhunus. Seorang laki-laki melepas celananya,
dan dia harus melakukan sesuatu sebelum dia bisa memakainya lagi. Betapa memalukannya jika Anda melepas setengahnya dan memakainya kembali. Suran tidak pernah melakukan paksaan seperti itu. Saat ini, malam semakin gelap, dan langit berbintang yang bersinar menutupi bumi dengan lapisan es perak. Meskipun saat ini sudah larut, di bawah sinar bulan yang terang, lingkungan sekitar masih seperti siang hari. Suran membuka tangannya dan mengulurkan. Setelah melakukan olahraga berat, Suran tidak merasa mengantuk sama sekali saat ini. Di bawah malam berbintang, malam bagaikan siang hari. Suran mengenakan jersey hitam, memegang pedang Excalibur dan bergerak, pedang itu berkilau. Mungkin itu ilusi, mungkin karena malam, kekuatan pedang Suran mengungkapkan temperamen menyendiri dan arogan yang akan menjadi puncak gunung, memandang ke pegunungan. Jelas sekali berdiri di depan Anda, namun nampaknya berada di depan yang sepi jauh sekali, jarak yang tak terkendali itu gila. Saat Suran mengayunkan pedangnya di tangannya dengan sepenuh hati, seorang gadis cantik dengan gaun biru muda juga datang ke sini. Gadis itu memakai anting-anting kristal berwarna terang di telinganya, dan rambut panjangnya yang lembut disisir menjadi kepang halus dan disampirkan di belakang kepalanya. Gaun halus berwarna biru muda dan sepasang stoking ketat berkaki putih murni membungkus sosok cantiknya dengan sempurna. Meski sosok gadis itu tidak montok, namun kehalusan dan sentuhan aura gadis itu mampu membuat orang bersinar. Ningrongrong adalah wanita tertua dari 7 harta karun Liuli Sekte dari pihak kaya, dan dia memiliki keluhuran dan aura wanita tertua yang tidak pernah dimiliki Zhu Suqing dan Xiao Wu. Pemborosan seperti ini tidak bisa dipura-pura. Dapat dikatakan bahwa jika Ningrongrong berdandan sedikit, meskipun dia pergi ke kota Soto, orang lain akan melihat bahwa ini adalah wanita muda dari keluarga besar. Ningrongrong juga tidak bisa tidur. Ketika Suran mengajari mereka berlatih hari ini, dia benar-benar berasumsi bahwa pose di depan Suran seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan dia membiarkan Suran bermain dengan tubuhnya. Ada apa dengan dia? Suasana hatinya agak rumit. Dia manja dan egois sejak dia masih muda, tapi dia selalu menjaga kebersihan dirinya. Seingatnya, selain ayah dan kedua kakeknya, tubuhnya tidak pernah disentuh oleh lawan jenis. Tapi hari ini, tubuh yang selalu dia hargai membuat Suran sangat tersentuh. Bahkan payudara dan pinggulnya disentuh oleh Suran secara sengaja atau tidak sengaja. Yang paling penting adalah dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Hal inilah yang membuatnya kesal dan depresi. Jelas dia harusnya sangat marah. Mengapa dia sepertinya tidak bosan sama sekali dengan tingkah laku Suran? Bahkan ketika Suran menyentuh dirinya sendiri, dia diam-diam menatap Suqing dan Xiao Wu sepanjang waktu, dan ada perasaan gembira yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Kegembiraan itu membuat jantungnya berdegup kencang, rasa malu dan gembira menjalar ke sekujur tubuhnya, membuatnya merasa pantun yang tertinggal itu belum hilang hingga saat ini. Ningrongrong berpikir, kaki kecilnya yang mengenakan sepatu kristal biru halus menendang bebatuan di jalan. Ini, Suran. Mata indah Ningrongrong membelalak, dan suara desiran di udara menarik perhatiannya. Pada saat ini, malam sudah larut, dan di sekelilingnya terdengar suara serangga satu demi satu, dan suara gemuruh menembus langit sangat mencolok. Ningrongrong bersandar pada pohon besar dan melihat ke arah Suran. Pada saat ini, tubuh dan pikiran Suran bersatu, dan ilmu pedang dasar tampaknya terintegrasi pada saat ini. Pada saat ini, Suran secara alami tidak menyadari kedatangan Ningrongrong. Apakah ini Suran yang asli? Jurus pedang Suran yang tampan dan luar biasa serta gaya tubuh bayangan membuat Ningrongrong tampil menawan lagi dan lagi. Penampilan Suran awalnya adalah tipe yang sangat tampan, dan ada kepahlawanan khusus di ruang dansa pedang. Jangankan Ningrongrong, bahkan seorang pria pun akan merasa malu. Terlebih lagi, jurus pedang Suran sepertinya tidak memiliki taktik. Faktanya, pedangnya sangat indah. Hampir setiap pedang adalah pedang yang sangat ringkas. Setiap pedang adalah tebasan,
tebasan, tusukan, dan petik yang paling sederhana. Tidak ada gerakan ekstra, namun kombinasi tindakan sederhana ini bisa membuat orang bertepuk tangan dan kagum. Teknik dasar pedang 100 solusi adalah keterampilan pedang dasar yang dirangkum oleh seorang pendekar pedang dari benua fantasi selama puluhan ribu tahun. Ini adalah hadiah tugas yang diterima Suran saat dia mencegat Huayin terakhir kali. Suran juga memahami prinsip Dao Zijian. Meskipun pedang ini sederhana, mereka adalah landasan ilmu pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Penguasaan penuh gerakan dasar pedang setara dengan menguasai ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang dikatakan Miss System kepadanya. Gerakan pedang ini setara dengan kemampuan roh yang diciptakan sendiri oleh Suran, mengumpulkan kekuatan roh dalam pedang, dan kemudian melepaskan gerakan pedang singkat ini akan memiliki tingkat kematian yang lumayan. Setidaknya, menurut Suran, setelah menguasainya, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan di bawah Raja Jiwa bahkan tanpa harus melepaskan kemampuan jiwanya. Setelah beberapa perempat jam, mata Suran seperti listrik, dan tubuhnya melompat ringan. Dia melihat kilatan cahaya pedang di tangannya, dan pedang menakutkan dengan kedalaman sekitar 5 inci dan panjang 6 kaki tertinggal di batu besar di seberangnya, tanda. Bisa dibayangkan jika pedang ini menimpa seseorang, apa yang akan terjadi. Bahkan Master Jiwa tingkat Raja Jiwa akan langsung terbelah menjadi dua saat dihadapkan dengan pedang ini. Ning Rongrong menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong, matanya perlahan melembut. Ini bukanlah kemampuan roh Suran sendiri. Suran seperti itu tidak bisa tidak memikirkan pedang kakek di 7 harta karun kaca. Sekte pedang kakek juga memiliki reputasi di daratan. Pedang 7 pembunuh Wuhun memiliki domain 7 pembunuhan, dan bahkan tidak kalah dengan senjata pertama di dunia, Wuhun Clear Sky Hammer. Tetapi jika kakek Jian mengetahui bahwa ada seorang jenius seperti dia dalam kendo di daratan, dia akan sangat gembira, dan memperlakukannya sebagai harta karun. Dia ingat bahwa kakek Jian selalu memiliki penyesalan, dan belum pernah bertemu dengan Master Jiwa Roh Pedang sekuat dia dalam hidupnya. Ia pernah berkata bahwa ada beberapa hal yang hanya bisa dipahami oleh pendekar pedang kuat yang juga telah mencapai gelar Douluo. Meskipun Suran belum menjadi gelar Douluo, dia melihat bayangan kakek Jian dari tubuh Suran. Bahkan beberapa hal, dia selalu merasa bahwa Suran memahaminya lebih menyeluruh daripada kakek Jian. Entah itu Suran yang bebas dan mudah menulis puisi dengan pedangnya, atau tarian pedang arogan di depannya, ada temperamen yang dimiliki pengguna pedang. Ning Rongrong tiba-tiba teringat bahwa Suran belum boleh bergabung dengan sekte tersebut. Apa yang akan terjadi jika Suran bergabung dengan 7 harta karun kaca sekte? Pada saat itu, saya takut ayahnya dan kakek Jian akan memujinya. Seorang jenius seperti Suran akan tumbuh di masa depan dan mungkin bahkan lebih kuat dari kakek Jian. Sekolah Ubin Kaca 7 harta karun mereka adalah sekte tambahan, dan pagoda Ubin Kaca 7 harta karun tidak memiliki kekuatan tempur. Mereka selalu perlu merekrut banyak master jiwa yang kuat untuk bergabung dengan sekte tersebut guna mempertahankan kekuatan sekolah Ubin Kaca 7 harta karun. Dalam banyak kasus, sepertinya sekte kaca mengkilap kibau itu indah, tetapi kenyataannya ada banyak kesulitan di baliknya. Meskipun dua penjaga sekte kaca berlapis 7 harta karun saat ini, pedang kakek dan kakek tulang, sangat kuat. Selain keduanya, sekte kaca berlapis 7 harta karun tidak memiliki gelar Douluo, dan bahkan level kontra 85 ke atas. Dia mau tidak mau mengakui bahwa kakek Jian dan kakek Bon sudah tua, dan suatu hari mereka akan abadi. Pada saat itu, siapa lagi yang bisa menjaga sekolah Ubin Kaca 7 harta karun? Jika 7 harta karun kaca sekte tidak memiliki gelar Douluo, mereka akan berada dalam situasi tertekan jika mereka memiliki kemampuan dukungan yang menakjubkan. Tapi bagaimana jika dia bisa memenangkan Suran ke dalam klan? Bakat Suran sangat kuat, dia masih menjadi jiwa seni bela diri pedang terkuat. Yang terpenting adalah Suran masih sangat muda. Jika dia bisa menjadi anggota dari 7 harta karun kaca sekte,
dalam 200 tahun ke depan, 7 harta karun kaca sekte akan aman dan sehat. Rongrong, apa yang kamu lakukan di sini? Suran tiba-tiba muncul dari belakang Ning Rongrong. Melihat gaun Ning Rongrong yang indah dan halus, Suran tidak bisa tidak mengaguminya. Inilah wajah asli Ning Rongrong. Sebelum Ning Rongrong datang ke Akademi Shrek, dia hanya mengenakan rok putih sederhana. Sekarang dia berpakaian sangat indah, tetapi kemewahan yang merasuk ke dalam tulangnya bahkan lebih terbuka. Apa? Suran? Ning Rongrong dikejutkan oleh suara tiba-tiba Suran, dan menepuk dadanya yang sedikit gemetar dengan perasaan bersalah. Sosok Ning Rongrong memang lumayan, tidak berlebihan seperti Zhu Qing, namun setidaknya ia memiliki ukuran B+ yang tak jauh berbeda dengan sosok gadis seumuran. Dengan potensi yang dimilikinya, diperkirakan ia tidak akan jauh lebih buruk dari sosok Zhu Qing di masa depan. Meskipun Zhu Qing dalam kondisi yang baik, gen keluarga Zhu juga seperti ini. Dia selalu menjadi dewasa sebelum waktunya, dan dia tidak akan bertambah tua di masa depan. Tapi Ning Rongrong berbeda. Dia sekarang berada dalam masa perkembangan yang kritis, dan masa depan tidak akan lebih kecil dari masa depan Zhu Qing. Sebaliknya, Xiao Wu benar-benar datar, dan Xiao Longbao tidak lebih besar dari miliknya. Namun, Xiao Wu adalah tahun yang suka bermain kaki, dan kakinya panjang dan ramping. Rongrong, jika kamu tidak tidur sepanjang malam, kamu tidak akan berada di sini untuk mengintipku. Suran memandang Ning Rongrong sambil tersenyum, kedua tangannya bertumpu pada pohon besar di belakang Ning Rongrong. Menjebak Ning Rongrong di dalam. Ah, bagaimana bisa? Aku tidak bisa tidur, lalu menyelinap keluar dan pergi. Ning Rongrong memandangi wajah tampan Suran, yang hanya berjarak 1 inci darinya, wajah cantiknya memerah, dan jantungnya bergetar. Hidung Suran dan nafas panas dan lembab menerpa pipi dan lehernya, membuatnya merasa sedikit gatal. Pada saat ini, dia tidak berani menatap Suran sama sekali, dia menoleh, hanya menunjukkan profil putih dan halus. Hah, benarkah? Suran tersenyum, dengan lembut memegang dagu putih Ning Rongrong dengan telapak tangannya, dan meluruskan wajah Ning Rongrong sehingga mata Ning Rongrong menatap langsung ke arahnya. Mata hitam pekat Suran membuat tubuh Ning Rongrong sedikit gemetar, dan seluruh tubuhnya diwarnai merah muda. Dia adalah wanita tertua dari Sekte Qibao Liuli. Sejak dia masih kecil, tidak ada anak laki-laki yang berani memperlakukannya seperti ini. Tapi pihak lainnya adalah Suran, seorang jenius tiada taraf yang belum pernah bertemu di benua Douluo selama ribuan tahun. Suran adalah karakter seperti itu. Ketika diperlakukan seperti ini, Ning Rongrong tidak memiliki perlawanan sama sekali di dalam hatinya, hanya rasa malu dari keluarga putrinya. Apa yang sedang dilakukan Suran? Sekarang malam sudah gelap, Suran ingin menciumnya. Jantung Ning Rongrong berdebar kencang. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak menghilang, dengan suara detak jantung dan napas seperti dia dan Suran. Keheningan di sekelilingnya semakin bisa merasakan nafas di antara keduanya. Melihat pipi Suran semakin dekat, Ning Rongrong tersipu dan menutup matanya. Dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan sekarang, dia belum mencium siapapun. Dia juga tidak tahu bagaimana rasanya. Dia menutup matanya dan menunggu dengan gugup keberuntungan Suran. Dia tidak tahu perasaan seperti apa yang dia rasakan terhadap Suran, tetapi dicium oleh seorang jenius yang tiada taranya, dia tidak bisa menolak. Dia menunggu dengan gugup, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Rongrong, apa yang kamu lakukan? Ada daun-daun mati di rambutmu, aku membantumu merapikannya, kata Suran sambil memegang daun tua yang layu di tangannya. Mendengar kata-kata Suran, Ning Rongrong membuka matanya dan menatap Suran yang sinis. Tubuh halusnya bergetar, dan hatinya malu dan marah, tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Apakah dia salah paham? Apakah dia sedang bergairah? Gigi perak Ning Rongrong mengatupkan bibir bawahnya, tapi sesaat, air mata memenuhi mata indahnya. Sesaat,
Air mata mengalir dan jatuh ke tanah. Suran, dasar bajingan. Si Ningrongrong tidak pernah dianiaya seperti ini sejak dia masih kecil. Apakah Suran adalah akar kayu? Pada saat itu, apakah daya tariknya begitu kecil? Suran yang sudah mati, Suran yang bau, dia harus memberitahu ayahnya, kakek Jian dan kakek Bon, tentang penindasan Suran. Saat itu dia akan mati. Ningrongrong cemberut dan tidak banyak bicara, hanya menangis pelan. Matanya menatap Suran, seolah-olah Suran telah melakukan sesuatu padanya. Dengan temperamen Ningrongrong yang arogan, dia pasti akan malu pada dirinya sendiri jika digoda. Jika orang lain memperlakukannya seperti ini, amarah wanita tertuanya sudah lama naik, tetapi orang lain adalah Suran. Tetapi dia tidak dapat menimbulkan kesan buruk dan hanya bisa menangis diam-diam sendirian. Hei, bukan, aku menangis. Suran tampak malu, tapi sepertinya dia baru saja mempermainkannya. Oke, jangan menangis, salah anggap. Ayo kita lakukan. Aku akan membuatkanmu trik sulap, dan aku akan meminta maaf padamu. Suran tidak bisa melihat gadis itu menangis, terutama penampilan Ningrongrong yang lemah dan berpura-pura, yang membuat Suran merasa lembut dan harus meminta maaf. Kata-kata Suran menarik perhatian Ningrongrong, tetapi dia tidak menangis lagi, tetapi tubuh yang terjepit masih menyedihkan. Apa itu sihir? Ningrongrong bertanya dengan lembut, dengan sedikit tangisan dalam suaranya, dan pipi indah dengan air mata membuat orang tidak dapat melahirkan pikiran buruk apapun. Sihir adalah, petik 2, kamu terlihat baik. Suran memegang daun tua yang layu di tangannya dengan kedua tangan. Di bawah tatapan Ningrongrong, dia gemetar beberapa kali, lalu langsung melepaskan tangannya. Pada saat itu, Ningrongrong hilang. Ratusan kunang-kunang yang bersinar dengan fluoresensi terbang keluar dari telapak tangan Suran. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi lebih cerah. Kunang-kunang mengelilinginya dan Suran perlahan terbang menuju langit. Pemandangan saat ini begitu indah. Ningrongrong berdiri di sana dengan takjub, mengulurkan lengan rampingnya, dan kunang-kunang di udara perlahan mendarat di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah Suran, matanya melembut seperti air. Hei, Suran, kamu mau pergi kemana? Ningrongrong bermain dengan kunang-kunang sebentar. Melihat Suran berjalan keluar, mau tidak mau mengikuti. Aku akan bersamamu, aku juga tidak bisa tidur, kata Ningrongrong, buru-buru menyusul Suran, dan keduanya berjalan berdampingan. Suran, apakah kamu sering berlatih seperti ini di malam hari? Ningrongrong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak melihat Suran banyak berlatih, dan dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan yang diatur oleh guru, dan terkadang bahkan melatih mereka. Dia memiliki banyak keraguan sebelumnya. Suran sangat malas, bagaimana basis kultivasinya bisa begitu tinggi. Sekarang dia memikirkannya dengan jernih. Suran telah menggunakan waktu tidur mereka untuk berkultivasi. Suran tidak malas, hanya saja mereka tidak memperhatikan usahanya dan tidak lebih. Suran selalu menggunakan waktu tidurnya untuk berlatih. Mungkin lingkungan yang tenang inilah yang paling cocok untuknya. Itu benar. Suran mengangkat alisnya. Saat ini, dia sedang tidur dengan Xiao Wu atau Su Qing. Ini pertama kalinya aku bangun di tengah malam untuk berlatih pedang hari ini. Lalu saat aku tidak bisa tidur, bolehkah aku melihatmu berlatih pedang? Kata Ningrongrong, dengan cahaya aneh bersinar di mata besarnya yang indah. Saat Suran melatih pedangnya, gerakannya sungguh ajaib. Mustahil. Saat aku berlatih pedang, aku tidak suka diganggu. Hari ini adalah pertama kalinya bagimu, jadi jangan menganggapnya sebagai contoh. Suran memvetonya tanpa memikirkannya. Di mana dia begitu rajin. Dia juga sesekali berlatih. Tubuhnya dianugerahkan oleh sistem, dan bakatnya sangat tinggi, dan banyak hal dapat dilakukan dalam sekejap. Tidak perlu berlatih keras. Sedangkan untuk latihan, fisiknya, latihan biasa tidak akan berperan sama sekali. Jika manfaatnya begitu banyak,
binatang buas itu tidak akan tertidur selama bertahun-tahun. Bukankah tubuh akan lemas jika Anda tidur setiap hari? Sebenarnya sebaliknya, fisik makhluk jiwa dan manusia secara alami tidak akan sama. Aku juga tidak bisa. Ning Rongrong sedikit kecewa, melihat wajah Suran yang terlihat begitu tampan di bawah sinar bulan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan nada seperti hantu. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyesalinya, dan sekarang Suran sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun Suran hampir menyentuhnya sepenuhnya, mereka tampaknya hanya berteman biasa sekarang. Tidak, tepatnya, Suran sekarang menjadi asisten pengajarnya dan dianggap setengah guru. Suran dan dia hanyalah teman ditambah hubungan guru-murid. Selain itu, tidak ada yang lain. Lalu dia berkata, apakah itu terlalu intim? Suran dan dia bukanlah sepasang kekasih. Tidak, Suran tersenyum. Oh, Ning Rongrong menyempitkan mulutnya. Tidak berhasil. Ngomong-ngomong, Suran, apakah kamu sudah bergabung dengan sekte ini sekarang? Apakah kamu ingin bergabung dengan sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun kami? Sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun kami adalah sekte paling kuat di antara 3 sekte saat ini. Petik 2. Selanjutnya, sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun kami kaya dan berkuasa, dan kami memiliki bisnis di berbagai tempat. Jika Anda bergabung dengan sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun kami, Anda tidak akan khawatir tentang sumber daya budidaya Anda di masa depan. Dan akan ada yang bertajuk pembangkit tenaga listrik Douluo untuk membantu Anda mendapatkan cincin roh. Ning Rongrong menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Sejak sekte Haotian ditutup dan sekte Blue Lightning Overload secara bertahap hancur, kekuatan 7 harta karun kaca sekte mereka samar-samar memiliki momentum yang lebih kuat daripada 2 lainnya. Dalam hal sumber daya keuangan, sekolah Ubin Kaca 7 harta karun lebih kuat, dan sekte terkaya di dunia memang pantas mendapatkannya. Bahkan di tempat seperti kota Soto, terdapat properti keluarga Ning. Hanya saja keluarganya memiliki terlalu banyak properti, dan dia bahkan tidak tahu properti apa yang ada di kota Soto. Bagaimanapun, dia masih sangat muda sekarang, dan tentu saja dia tidak cukup untuk mengurus bisnis keluarga. Namun, kekayaan Kibao Liu Lizong diakui oleh kedua kerajaan. Lupakan saja, saya terbiasa bebas dan nyaman sendirian, dan saya tidak suka bergabung dengan sekte manapun. Suran memandang Ning Rongrong dengan gembira dan langsung menuangkan baskom berisi air dingin. Tidak peduli seberapa kaya sekte Kibao Liuli, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kekayaan adalah nilai yang paling tidak berguna di mata Suran, setidaknya bagi Suran. Banyak hal yang dia butuhkan tidak dapat dibeli dengan uang. Tetapi, bahkan jika kamu bergabung dengan sekte ini, kamu bisa bebas. 7 harta karun kaca sekte kami tidak akan terlalu mempedulikanmu. Ning Rongrong meraih tangan Suran dan memeluknya, kata langsung. Itu semua karena alasan ini, dia tidak bisa membiarkan Suran pergi begitu saja jika dia tidak mengatakan apa-apa hari ini. Dia adalah wanita tertua dari 7 harta karun sekte Ubin Mengkilap, dan dia harus berkontribusi pada naik turunnya sekte Ubin Mengkilap 7 harta karun. Seorang jenius seperti Suran akan memenangkannya dengan cara apapun ya. Suran memandangi dada Ning Rongrong yang berkembang dengan baik. Ning Rongrong memeluk telapak tangannya begitu erat, dia secara alami bisa merasakan sosok Ning Rongrong. Meskipun sosok Ning Rongrong tidak sebaik Zuking, tapi itu juga sangat bagus, itu hanya seorang gadis. Bukan tidak mungkin untuk bergabung dengan 7 harta karun kaca sekte, tapi saya punya permintaan. Suran memandang Ning Rongrong sambil tersenyum. Jika harem Ning Rongrong dibuka, itu akan menjadi gelombang lain poin keterampilan. Apa persyaratannya? Selama kamu bersedia bergabung dengan 7 harta karun kaca sekte, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Ning Rongrong berkata dengan penuh semangat. Saat ini, Ning Rongrong tidak menyadari keinginan Suran untuk memakan orang. Sorot matanya, kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan mengatakan itu. Benar-benar,
Tentu saja benar. Meskipun 7 harta karun kaca sekte kami memiliki aturan yang sangat ketat, Anda adalah seorang jenius yang tiada taraf dan harus memiliki hak istimewa. Di 7 harta karun kaca sekte, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ning Rongrong berkata dengan suara cemburu. Kalau begitu aku menginginkanmu, Nona Ning Rongrong, kata Suran sambil menatap lurus ke arah Ning Rongrong. Ning Rongrong memiliki aroma parfum yang samar, dan wanginya yang unik. Lain kali jangan gunakan parfum. Aku tidak suka baunya. Suran menatap langsung ke Ning Rongrong, suaranya membuat Ning Rongrong berdiri diam. Dia tidak menyangka Suran akan mengajukan permintaan ini. Dia menginginkannya. Apa artinya ini? Apakah Suran menyukainya? Jantungnya berdebar kencang, pikirannya benar-benar kosong, dan dia bahkan tidak mendengarkan kata-kata Suran. Pada saat ini, Suran memiringkan kepalanya dan mencium leher halus dan tulang selangkah halus Ning Rongrong dengan kuat. Hidung hangat menerpa kulit Ning Rongrong, membuat tubuhnya langsung empuk, tak mampu mengangkat kekuatannya. Yang aku inginkan adalah ini. Suran membelai leher Ning Rongrong dengan satu tangan, dan meletakkan satu tangan di punggung mulusnya, dan dengan kejam mencium leher dan pipinya. Merayu, Ning Rongrong merintih dan mengeluarkan suara pelan dari tenggorokannya. Saat ini, pikiran Ning Rongrong kosong. Pertama kali dia menemui hal seperti itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda ingin menolak Suran? Tapi dia tidak tahan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa dia mungkin menyukai penjahat yang sudah memiliki 2 pacar di depannya. Bakat dan temperamen Suran jauh melampaui teman-temannya, dan usia Suran mirip dengannya. Bagaimana ini tidak membuatnya berpikir? Faktanya, setelah mengetahui bakat Suran dari Flander untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Hanya setelah melihat Suran punya pacar, dia menyembunyikan pikiran itu di dalam hatinya lagi. Namun di bawah provokasi Suran yang tidak disengaja berkali-kali, pikiran yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya menjadi panas lagi. Tidak peduli seberapa banyak Ning Rongrong berkata, dia tetaplah seorang gadis, meskipun dia selalu tergila-gila pada sekte kaca mengkilap kibao, dia selalu menjaga jarak mutlak dari lawan jenis. Sejak kecil, di mana dia bertemu seseorang seperti Suran. Di bawah provokasi Suran berulang kali, aneh kalau dia bisa menahannya. Suran. Ning Rongrong berbisik pelan, memanggil nama Suran. Dipegang oleh Suran, seluruh tubuhnya lemas, pinggang rampingnya lemah, dan Suran diizinkan untuk memeluknya. Jangan bicara. Sebelum Ning Rongrong selesai berbicara, Suran langsung mencium bibir halus Ning Rongrong, menghalangi apa yang tidak dikatakan Ning Rongrong. Setelah sekian lama, kedua orang itu perlahan berpisah. Pada saat ini, Ning Rongrong memandang Suran dan terlihat sedikit bingung. Suran, apa maksudmu tadi? Ning Rongrong bertanya dengan wajah memerah. Ku bilang, jika kamu ingin aku bergabung dengan 7 harta karun kaca sekte, tidak apa-apa. Premisnya adalah kamu harus menjadi milikku. Suran memeluk Ning Rongrong dan menunjuk dagu putihnya dengan jarinya dan berkata dengan ringan. Jika tidak ada manfaatnya, bagaimana dia bisa bergabung dengan 7 harta karun kaca sekte? Sekolah Ubin mengkilap kibau memang kuat, tapi dia tidak perlu mencari pendukung. Selain itu, situasi sekte kaca mengkilap kibau saat ini sulit untuk dijamin dengan sendirinya. Sejak sekte Haotian menutup pintunya, pergerakan Aula Wuhun di daratan menjadi semakin sering. Sekte Blue Lightning Overlord saat ini hanya memiliki Yu Yuanzhen pendukung kuat yang layak, dan 7 harta karun kaca sekte hanya memiliki Bon Douluo dan Sword Douluo. Tidak ada apapun di depan lebih dari 20 judul Douluo di Spirit Hall. Ada 7 atau 8 dari pembangkit tenaga listrik tingkat 95 bertajuk Douluo yang diabadikan di Aula Wuhun. 1000. Daoliu level 99. Buaya emas Douluo level 98. Jika dia benar-benar ingin mencari pendukung untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pergi ke sekte Kibao Liuli. Keluarga Su cukup baik, tidak ada yang kuat di keluarga Su,
tapi ada tentara. Kecuali Anda adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, Anda akan dikepung oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan akan mati karena kelelahan. Oleh karena itu, hanya Ningrongrong yang sedikit menarik bagi sekolah ubin kaca 7 harta karun. Dan menambahkan 1 ke harem dapat menambah banyak poin keterampilan. Dia terlalu kekurangan poin keterampilan sekarang. Bagaimana? Tidak setuju. Melihat keterlambatan Ningrongrong dalam merespons, Suran mengusap pinggang rampingnya. Meskipun dia bertanya, dominasi nadanya yang tidak tahu malu tidak memberi Ningrongrong ruang untuk penolakan. Orang yang membuat Suran jatuh cinta secara alami adalah miliknya, dan itu hanya bisa menjadi miliknya. Dia selalu sangat egois. Sekalipun orang yang ingin ia dapatkan menyukai orang lain, ia tidak akan melepaskannya, dan jika ia tidak mendapatkan hati, ia akan mendapatkan tubuh. Ia bukanlah tipe orang yang cuek melihat wanita yang disukainya terbaring di pelukan orang lain. Apa yang ingin dia dapatkan, dia harus mendapatkannya dengan segala cara. Jika dia tidak mendapatkannya, dia akan tetap di sisinya. Saya tidak setuju. Ningrongrong mendengarkan nada bicara Suran yang sombong dan tidak dapat disangkal, dan berkata dengan arogan dan kesal. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya di sini dulu. Lagi pula tidak ada yang melihatnya, kata Suran, meletakkan telapak tangannya di bahu Ningrongrong, dan dia akan bertindak atas dirinya. Kata-kata Suran mengejutkan Ningrongrong dan tidak bisa menahan kutukan tanpa malu-malu. Suran jelas seorang jenius yang berbakat dan brilian, tapi mengapa dia masih begitu tidak tahu malu? Itu lebih penuh nafsu daripada semua pria yang pernah dia temui sebelumnya. Suran seperti pria yang tidak pernah cukup makan. Dia punya 2 pacar, Suking dan Xiaowu, dan dia sangat rakus. Tidak, kamu tidak boleh melakukan ini. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku di sini, aku benar-benar marah. Jika kamu melakukan sesuatu padaku di sini, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi di masa depan. Wajah Ningrongrong malu. Hong mundur beberapa langkah dan menjauh dari Suran. Melihat tatapan panas di mata Suran, dia benar-benar khawatir Suran akan menindasnya. Dia masih seorang wanita yang lugu. Dia tidak ingin menyerahkan tubuhnya lebih awal. Bahkan jika pihak lain adalah Suran, itu tidak akan berhasil. Aku sudah berjanji padamu, tapi aku belum siap untuk itu. Ningrongrong diam-diam menatap Suran, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Faktanya, dia juga memiliki rasa sayang yang samar-samar pada Suran di dalam hatinya, dan dia telah ditekan sebelumnya. Sekarang setelah Suran mengaku, masih ada sedikit kegembiraan di hatinya. Hanya saja wajah kurus gadis itu begitu membahagiakan sehingga aku tidak berani menunjukkannya. Persiapan apa? Kata Suran, berpura-pura menjadi sepotong kayu, dan terus menggoda Ningrongrong. Apa lagi yang bisa terjadi? Itu saja. Ningrongrong menunduk dan bergumam, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas setelah berbicara lama, jadi dia hanya bisa mencubit lengan Suran dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Suran tahu segalanya, hanya berpikir untuk melakukan hal yang memalukan padanya, dan sekarang dia masih berpura-pura menjadi murni di sini. Dari siapa kalian para wanita mempelajari trik ini? Kenapa semuanya sama? Wajah Suran berkedut. Suking dan Xiaowu juga mencubitnya ketika mereka marah, tetapi mereka tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Namun, yang membuatnya penasaran adalah siapa yang mempelajari trik tersebut dari wanita. 1 cubitan, 2 cakaran, dan 3 tendangan, tapi untungnya, Suking dan yang lainnya hanya mencubit dan mencubit. Jika mereka menendangnya, maka kehidupan bahagia di masa depan mungkin akan menjadi tantangan besar. Semuanya, katakan, berapa banyak wanita di luar sana? Ningrongrong mengerutkan kening, menatap mata indah Suran yang penuh ketidakpuasan. Suran, seorang mesum, pasti menindas gadis cantik lainnya di luar. Selain Suking dan Xiaowu, apakah Suran punya orang kepercayaan lainnya? Hilang. Untuk saat ini,
hanya ada kamu, Su Qing dan Xiao Wu. Su Ran menjelaskan, baru 1 atau 2 bulan dia melakukan perjalanan ke benua Douluo. Dia ingin melakukan pertukaran mendalam dengan wanita seperti Sui Binger, Ye Lingling, Qian Renshui, tetapi meskipun dia ahli manajemen waktu, dia tidak dapat meluangkan banyak waktu. Datang. Namun, hari-hari mendatang masih panjang. Luangkan waktu Anda, selangkah demi selangkah dengan mantap, dan Anda akan mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Dia selalu menjadi pihak harem yang teguh, dan dia pasti akan membuka harem besar di benua Douluo di masa depan. Hanya dengan membuka harem kamu bisa mendapatkan skill point yang melimpah, menjadi lebih kuat, dan membuatmu bahagia. Hanya sedikit sekarang. 3. Jalan yang harus ditempuh masih panjang dari 3.000 wanita cantik harem. Untuk sekarang, Ning Rongrong memandang Su Ran dengan waspada, dan langsung memahami kata-kata penting dalam bahasa Su Ran. Untuk saat ini hanya ada 3, bukankah benar akan ada banyak lagi di masa depan? Mungkin tidak ada orang lain di masa depan. Su Ran tersenyum bahagia. Mulut laki-laki, hantu penipu, biasakan saja. Lobak yang mewah. Ning Rongrong menatap Su Ran dengan marah. Dia dapat melihat Su Ran dengan jelas. Su Ran adalah wortel yang besar. Hal ini membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Jika Su Ran tidak repot, dia tidak akan bisa berkumpul dengan Su Ran. Tetapi jika Su Ran begitu riang, pasti akan ada wanita di sekitarnya di masa depan. Oke, jangan pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan membicarakan masa depan. Kita harus hidup di masa sekarang. Su Ran tersenyum dan langsung mengganti topik. Dia yang bertekad membuka harem, tentu tidak akan melepaskan gadis cantik lainnya. Bukan gayanya menyerahkan seluruh hutan demi sehelai daun hijau. Mereka semua sudah dewasa. Betapa merepotkannya memilih. Tentu saja kita menginginkan semuanya. Oke. Lalu kapan kamu akan mengikutiku kembali ke 7 harta karun kaca sekte? Jika kamu ingin melakukan itu, kamu harus menunggu ayahmu menyetujuimu. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Kata Ning Rongrong sambil menambahkan. Jika dia tidak menjelaskannya, saya khawatir Su Ran tidak akan melepaskannya begitu saja. Su Ran terlalu menakutkan, dia khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya. Mengapa? Jangan menunggu perut buncit kembali. Jika nasi mentah dimasak, keluargamu tidak akan menentang kami. Su Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat ke arah tubuh Ning Rongrong yang berkembang dengan baik. Jika dia menunggu terlalu lama, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya. Dia bukan Liu Xiaohui, yang bisa duduk santai. Dia bukan orang suci, dia tetap makan ketika waktunya makan. Tidak. Sama sekali tidak. Aku akan membicarakannya saat kita kembali ke 7 harta karun kaca sekte. Kata Ning Rongrong, sebenarnya ini hanya alasan untuknya. Untuk saat ini, dia dan Su Ran baru saja memulai, dan dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, jadi tentu saja perlu beberapa saat untuk buffering. Apakah begitu? Tunggu saat sekolah libur. Atau tunggu sampai Akademi Shrek kita pindah ke kota Tiandou. Saat itu, kita bisa sering lari ke sekolah ubin mengkilap kibau. Kota 7 harta karun, tempat 7 harta karun kaca sekte berada, juga berada sangat dekat dengan kota Tiandou. Saat itu, kami sering bertemu ayah mertua kami. Su Ran tersenyum. Sejak Flander mengetahui wajah asli Yu Xiaogang, dia semakin merindukan Liu Erlong. Karena perasaan antara Yu Xiaogang dan Liu Erlong, pikirnya tentang Liu Erlong, tapi dia tidak berani melihatnya. Tapi sekarang dia hanya merindukan Liu Erlong, simpati dan kasihan. Tentu saja, dia tidak sabar untuk memindahkan kampusnya ke kota Tiandou. Su Ran memperkirakan mereka akan pergi ke kota Heaven Dou dalam 2 bulan ke depan, dan kemudian bergabung dengan Akademi Lan Ba. Ini jauh lebih awal dari Akademi Shrek menuju Akademi Blue Blaster di buku aslinya. Akankah Akademi Shrek kita pindah ke kota Surga Dou? Ning Rongrong bertanya dengan heran. Kota Tiandou adalah tempat di mana setiap inci tanahnya bernilai banyak uang.
Apakah Akademi Shrek benar-benar punya banyak uang untuk menjalankan kampus di kota Tiandou? Beberapa hal akan dijelaskan kepada Anda dalam 1,5 saat. Namun, kami tidak secara langsung membangun akademi baru di Skydou City. Sebaliknya, kami bergabung dengan akademi lain. Setelah merger, kami akan tetap dipimpin oleh Akademi Shrek. Suran dengan sederhana dijelaskan kepada Ning Rongrong. Oh, Ning Rongrong mengangguk. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, itu tidak masalah. Sebelumnya, dia ingin keluar dari zona nyaman rumahnya dan lari ke tempat terpencil seperti Akademi Shrek. Tapi sekarang dia memiliki Suran di sisinya, tapi dia masih ingin kembali. Tanpa itu, dia hanya ingin membawa Suran kembali untuk ditunjukkan kepada ayah dan kedua kakeknya. Suami mertua yang dipilihnya adalah orang yang unik di dunia. Suran tidak tertandingi dan berbakat. Dengan pacar seperti ini, dia pasti ingin mengambilnya kembali untuk dipamerkan. Dari keluarga besar, dia juga merupakan jiwa seni bela diri tambahan. Menurut praktik 7 harta karun kaca sekte, dia harus menikah dengan seorang guru jiwa yang berbakat dan setia dengan 7 harta karun kaca sekte. Terlebih lagi, selalu ada orang yang datang ke sekte Kibao Liuli untuk melamar, namun mereka langsung dihentikan olehnya dengan alasan usianya yang terlalu muda. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak bertemu orang yang dia sukai ketika dia berumur 18 tahun, ayahnya pasti akan memilih suaminya dengan paksa. Seorang master jiwa tambahan harus dipasangkan dengan master jiwa yang kuat untuk melindungi sekolah ubin kaca 7 harta karun. Tapi sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Bakat Suran adalah yang terkuat. Yang mulia jiwa berusia 12 tahun, kekuatan sejatinya bahkan lebih kuat. Dia tidak percaya bahwa mereka akan tidak puas dengan kekuatan Suran. Namun, apa yang harus dilakukan Su King dan Xiao Wu jika mereka mengetahui hubungannya dengan Suran? Saat ini, Su King dan Xiao Wu juga sangat baik padanya. Apakah ini berarti dia telah merampok pacarnya? Memikirkan hal ini, wajah Ning Rongrong berkerut tanpa sadar. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Suran tersenyum, dan mengulurkan jari telunjuknya untuk membelai wajah halus dan mulus Ning Rongrong. Kulit Ning Rongrong sehalus dan selembut bayi. Suran sangat memuji. Aku sedang memikirkan Su King dan Xiao Wu. Bagaimana jika mereka mengetahui hubungan kita? Ning Rongrong mengerutkan bibirnya, melihat penampilan kasual Suran, sedikit marah, dan menendang ringan Suran dengan kaki kecilnya. Dia akhirnya bertemu dengan 2 orang teman baik yang seumuran, dan dia tidak ingin berkonflik dengan mereka karena hal-hal tersebut. Yang paling penting adalah dialah yang masuk, dan tidak masuk akal untuk mengatakannya. Apa yang bisa saya lakukan? Bicarakan saja. Bisakah ini dirahasiakan? Suran tersenyum, tapi Ning Rongrong masih sedikit kusut, wajah kecilnya berkerut, dan dia menatap Suran dengan sedih. Tapi apa? Jangan khawatir, kamu tidurlah sekarang dan tunggu sampai besok ketika kamu bangun, semuanya akan normal. Aku akan memberitahu Su King dan Xiao Wu tentang urusan kita, kata Suran sambil menarik Ning Rongrong. Berjalan menuju asrama, Su King dan Xiao Wu menutup mata terhadap hal ini. Selama dia tidak terlalu banyak bermain di luar, mereka tidak akan terlalu peduli padanya. Bahkan setelah Ning Rongrong tiba di sekolah, Su King dan Xiao Wu secara tidak sadar telah menerimanya. Aku akan tidur dulu. Ning Rongrong berdiri di depan pintu asramanya, berjinjit dan mencium Suran, lalu merasa ingin bersembunyi di asrama dan menutup pintu. Segalanya hari ini tampak seperti mimpi, yang membuat Ning Rongrong merasa bersemangat sekaligus sedikit ragu. Sejak dia melangkah ke gerbang Akademi Shrek, pengalamannya seperti mimpi. Akademi Shrek, tempat berkumpulnya para jenius, adalah penggemar Suran, dan sekarang dia menjadi pacar Suran lagi. Semua ini berkembang begitu cepat bahkan dia pun lengah. Namun dia memahami bahwa sejak dia menjadi murid Akademi Shrek, hidupnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Di masa depan, dia tidak akan sendirian, dia masih memiliki Suran dan 2 saudara perempuan.
Setelah mengirim Ningrongrong kembali ke asrama, Suran pergi untuk melepaskan roh bela dirinya, 2 cincin 3 roh ungu dan 1 hitam berkedip, dan dia menyapu keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia membiarkan Ningrongrong tiba-tiba tertidur, alih-alih mengambil kesempatan untuk terus berkomunikasi dengan Ningrongrong secara mendalam. Itu karena dia merasakan nafas yang tidak enak. Nafas ini sangat menakutkan, dan nafas dingin dengan permusuhan yang mengerikan membuat Suran segera memastikan siapa orang yang datang, dan itu adalah Tang Hao. Sejak memperoleh garis keturunan Kilin Ruibis, persepsi Suran tentang segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat kuat. Meskipun Suran masih belum tahu seberapa kuat persepsi para master jiwa yang kuat ini, tapi mungkin jelas bahwa persepsi mentalnya setidaknya sebanding dengan kontra, karena sifat khusus dari Ruibis, persepsinya tentang bahaya sangat tajam. Oleh karena itu, dia merasakannya saat Tang Hao muncul. Melihat Suran berlari keluar, mata Tang Hao menjadi lebih dingin. Xiao San juga berada di akademi ini sekarang. Untuk saat ini, dia masih tidak ingin dia mengetahui identitasnya. Ia juga tidak ingin identitasnya terungkap kepada para guru dan siswa akademi Shrek. Meskipun budidayanya sangat kuat, meskipun dia terekspos, dia dapat dengan mudah membunuh orang. Tapi murid akademi Shrek sangat menakutkan. Baik keluarga Su maupun keluarga Ning adalah keluarga yang sangat terkemuka. Jika anak langsung dari keluarga besar ini dibunuh maka akan menimbulkan banyak dampak. Jika keluarga besar itu mengetahui bahwa dia yang melakukannya, konsekuensinya akan serius, meskipun dia melarikan diri sendirian dan tidak peduli dengan beberapa musuh yang lebih kuat. Namun, Clear Sky School saat ini sudah penuh lubang, dan jika Anda membuat musuh lagi, Millennium Foundation of Clear Sky School akan runtuh sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Oleh karena itu, melihat Suran tidak tinggal di Akademi Shrek dengan baik, tetapi langsung berlari keluar, senyuman di wajah Tang Hao menjadi semakin dingin. Ketika dia datang ke Akademi Shrek, dia mengerti. Cincin roh ke-9 yang dia pilih untuk Xiao San untuk kelinci tulang lunak berumur 100.000 tahun itu ternyata diculik oleh Suran. Suran sendiri adalah makhluk jiwa, mungkin tidak sulit untuk membujuk Xiao Wu untuk meninggalkan Tang San. Terjadi kecelakaan pada cincin roh 100.000 tahun putranya, yang membuat kebencian Tang Hao terhadap Suran semakin dalam. Suran kembali menyambar Xiao Wu dan Ain, menyebabkan dia kehilangan lengannya. Tang Hao tidak akan menjadi laki-laki jika dia tidak bersumpah padanya. Sekitar 1/4 jam, jarak dari Akademi Shrek sedikit lebih jauh, Suran akhirnya berhenti, pandangannya diproyeksikan ke arah milik Tang Hao di kejauhan. Tanpa diduga, kita bertemu lagi, Suran. Kupikir aku akan pergi ke Akademi Shrek untuk mencarimu. Haha, aku tidak menyangka kamu berani tinggal di sini. Suara Tang Hao terdengar, dia mengenakan jubah gelap yang menutupi seluruh tubuhnya. Terselubung di dalamnya, di malam yang gelap ini, rasanya seperti sekelompok bayangan gelap. Dengan itu, Tang Hao langsung melepaskan semangat bela dirinya. 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah, 9 cincin roh berkedip dan judul Douluo yang kuat dilepaskan. Suran, jika aku tidak salah menebak, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan aslimu sebagai makhluk roh transformasi 100.000 tahun dalam kondisi transformasi saat ini. Kamu seharusnya hanya menjadi penguasa jiwa saat ini, tidak lebih. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya sebelumnya. Setelah bertransformasi, kamu masih bisa menggunakan tubuhmu untuk bertarung. Itu mungkin semacam metode rahasiamu. Kamu memiliki kemampuan binatang roh asli 100.000 tahun untuk waktu singkat, tapi kemampuan itu tidak akan bertahan lama, Suran, aku benar. Tang Hao berkata dengan ringan, makhluk jiwa 100.000 tahun yang diinkarnasi oleh Suran memang menakutkan, dan bahkan dia menggunakan metode rahasia ledakan cincin tanpa mendapatkan manfaat apapun. Namun, dia selalu menduga bahwa Suran pasti tidak bisa terus menggunakan kemampuan itu. Terakhir kali saya melihat Suran tiba-tiba berubah dari tubuh manusia menjadi bentuk binatang,
dia agak aneh. Tetapi pada saat itu dia mengira Suran adalah makhluk jiwa yang kuat, dan orang-orang yang dilihatnya telah diubah oleh Suran dengan kekuatan mental yang kuat. Namun belakangan ini, spekulasi tersebut langsung dibantah olehnya. Suran pasti manusia. Jika itu benar-benar ilusi, mustahil menjadi nyata. Jadi, setelah serangkaian alasan, dia mencapai kesimpulan akhir. Suran adalah monster jiwa berusia 100.000 tahun yang dibangun kembali, tetapi dia dapat menggunakan metode rahasia untuk memulihkannya sementara menjadi monster jiwa berusia 100 tahun. Jika Suran benar-benar monster jiwa berumur 100.000 tahun yang sangat kuat, Suran bisa membunuhnya sepenuhnya saat dia terluka terakhir kali, jadi mengapa membiarkannya pergi? Satu-satunya penjelasan adalah Suran juga menyadari bahwa metode rahasianya akan gagal pada saat itu, jadi dia harus segera melarikan diri. Jenderal yang kalah, masih berani angkat bicara. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Terakhir kali saya dipukuli dengan sangat menyedihkan, sekarang saya berani berteriak lagi. Tang Hao, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar naif. Suran berkata dengan ringan. Tebakan Tang Hao adalah 7 atau 8. Meskipun dia tidak menebak identitasnya, dia benar-benar tidak dapat menampilkan kekuatan unicorn 10.000 tahun sekarang, tetapi dia masih memiliki kartu pengalaman judul Douluo tingkat 95 di tangannya. Begitu dia meningkatkan budidayanya ke level 95, apa yang akan dihitung Tang Hao? Bukankah itu akan digosokkannya ke tanah? Suran, sampai di sini, apakah kamu berani menjadi sombong? Jika kamu menyerahkan Ain, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Mata Tang Hao bersinar karena kedinginan. Ain adalah hal terpenting baginya sekarang. Membaca www.ukanansu.com. Karena Ain sekarang mengetahui sepenuhnya gaya sebelumnya, bagaimana dia menyakitinya, dan bagaimana dia merancangnya. Ain tahu segalanya tentang itu. Ini membuatnya merasakan sedikit pembunuhan sekaligus penderitaan dan penyesalan. Jika Ain selamat, atau jika Ain menyebarkan berita bahwa dia menggunakan konspirasi untuk membunuhnya, maka dia akan benar-benar hancur. Pada levelnya, kekuatan tidak lagi penting. Kecuali dia melampaui mereka yang ada di Aula Wuhun, jika tidak, dia masih harus hidup bersembunyi di Tibet. Satu-satunya hal yang menghiburnya sekarang adalah ketenarannya. Dia adalah yang termuda bergelar Douluo di daratan. Pengalaman cintanya dengan Ain begitu mengesankan sehingga banyak orang di daratan yang mengagumi dan mengaguminya. Bahkan di permukaan, banyak orang membenci perilakunya dengan binatang jiwa 100.000 tahun. Seorang jenius dengan keras kepala terlibat dengan makhluk jiwa. Namun nyatanya, itu lebih merupakan kekaguman dan kekaguman padanya. Paus Kuil Wuhun adalah eksistensi tertinggi, memiliki hak yang sangat tinggi untuk berbicara di daratan, dan bahkan keberadaan seperti dewa di hati banyak orang beriman di Kuil Wuhun. Tapi dia membunuh Paus, tapi dia tidak menjadi ludah semua orang di daratan. Sebaliknya, dia mendapat rasa hormat karena cinta ini. Tapi jangan pernah berpikir, apa jadinya dia jika skandal pembunuhan Ain dengan konspirasi menyebar. Karakter yang sebelumnya dikagumi semua orang telah menjadi gambaran yang jelek. Kemudian dia akan benar-benar jatuh ke dalam situasi di mana semua orang berteriak dan membunuh. Dan dia akan kewalahan sepenuhnya. Sebelumnya, dia tidak dapat memutuskan untuk membunuh Ain, tetapi sekarang dia harus membunuh Ain dan Suran. Suran dan Ain sudah mati, dia masih merupakan Hao Tian Douluo berpangkat tinggi. Putranya Tang San masih bisa menyerap cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun. Pada saat itu, ketika Tang San menjadi lebih kuat, dia dan Xiao San serta putranya memiliki pikiran yang sama, dan Istana Wuhun tidak dapat membantu mereka. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas ini. Ding, minta tuan rumah untuk memotong salah satu lengan Tang Hao sebagai kompensasi Tang Hao untuk Ain, dan mengambil kembali tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru 100.000 tahun Ain dari tangan Tang Hao. Ding, misinya memberi hadiah 1000 poin.
Pengingat, jangan bunuh Tang Hao secara langsung oleh saudara tuan rumah. Di masa depan, saudara tuan rumah juga akan membeberkan perbuatan buruk Tang Hao kepada publik, dan biarkan Ayin membunuh Tang Hao sendiri. Sekarang, jika Anda membunuh Tang Hao, Anda bisa, jangan biarkan Ayin balas dendam untuk dirinya sendiri. Di masa depan, Tang Hao masih akan memiliki misi poin keterampilan yang sangat kaya. Wanita sistem itu tersenyum dan mengingatkan. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan saudara laki-laki tuan rumah, hanya khawatir Tang Hao akan dibunuh oleh saudara laki-laki tuan rumah secara langsung. Meskipun kartu pengalaman hanya akan meningkatkan basis budidaya saudara laki-laki tuan ke level 95, jiwa seni bela diri saudara laki-laki tuan adalah pedang dewa pembunuh, dan efektivitas tempur saudara laki-laki tuan akan setinggi level 95. Tingkat yang mengerikan. Bahkan di tingkat 95, bahkan Qian Daoliu, Bo Saixi, Tang Chen, tingkat 99 bergelar Douluo yang telah mengembangkan master jiwa secara ekstrim, jauh dari lawan Suran. Semangat kuat Suran sangat menakutkan, dan dia bisa membunuh para dewa ketika dia mencapai gelar Douluo. Jadi kartu pengalaman budidaya judul Douluo tingkat 95 ini sebenarnya adalah kartu pengalaman kekuatan tingkat dewa. Oke, Suran mengangguk, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Tang Hao dengan mudah. Bagi orang-orang seperti Tang Hao, kematian hanyalah kelegaan baginya. Dia ingin mempertahankan Tang Hao agar Tang Hao bisa melihat betapa mantan kekasihnya, Ayin, membencinya. Dia ingin membiarkan Tang Hao melihat dengan matanya sendiri bahwa mantan istrinya mengambil tindakan terhadapnya, saudara laki-lakinya menentangnya, sektenya malu padanya, dan putranya dirusak olehnya, Suran. Ini adalah hukuman bagi Tang Hao. Setelah dia cukup bermain, belum terlambat bagi Ah Yin untuk membunuhnya. Teman-teman, hidup di dunia ini selalu menyenangkan. Dia suka melihat Tang San dan Tang Hao, Yu Xiaogang dan yang lainnya di tangannya, ingin melawan tetapi tidak mampu melawan. Suran, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu tidak tahu bagaimana situasimu? Tang Hao mau tidak mau bertanya dengan rasa merinding di mata Suran. Bukankah kekuatan Suran selemah yang dia duga, dia masih memiliki kartu Hall? Tapi kartu truf apa yang bisa dimiliki oleh monster jiwa berusia 100.000 tahun yang dibangun kembali? Meskipun dia kehilangan satu lengannya, dia tidak dalam kondisi cedera terakhir, dan dia telah berlatih teknik hanya menggunakan lengan kanannya selama sebulan. Saat ini, bahkan jika dia menghadapi wujud makhluk roh Suran sebelumnya, dia tidak akan dikalahkan. Tapi mengapa Suran memberinya perasaan berbahaya sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi? Tang Hao merenung dalam hatinya, merenung sejenak, dan mengambil keputusan tidak peduli apa kartu Hall Suran, dia tidak takut. Suran kuat, tapi terus kenapa? Bisakah dia lari jika dia tidak bisa mengalahkannya? Membaca ini, Tang Hao tidak lagi ragu-ragu. Semua tekanan jiwa mengalir menuju Suran. Tekanan jiwa yang hampir memadat menjadi substansi sangatlah menakutkan, dan pohon 10 meter di dekatnya dihancurkan oleh ruang lembut. Rumput dan semak semuanya tumbang. Hanya tekanan jiwa yang menyebabkan momentum seperti itu. Tang Hao menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan betapa hebatnya judul Douluo. Meskipun basis budidaya Tang Hao belum mencapai titik ekstrim, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari peringkat biasa 97 berjudul Douluo, dan dia dapat dianggap sebagai judul Douluo teratas di seluruh benua. Bagi Tang Hao, tantangan untuk meningkatkan pangkat juga merupakan hal yang lumrah. Berpura-pura bodoh, aku ingin melihat kartu Hall apa yang kamu punya. Sayang sekali cincin roh 100.000 tahun terbuang sia-sia hari ini, tapi aku akan mengambil tulang rohmu. Ada juga tulang jiwa kelinci, Xiao San akan memiliki tulang jiwa 300.000 tahun di masa depan, dan prestasinya di masa depan akan jauh melebihi siapapun di benua ini. Tang Hao berkata dengan ringan, tulang jiwa berumur 100.000 tahun adalah harta yang tak ternilai harganya di daratan. Bahkan paus dari Aula Roh,
jumlah tulang jiwa 100.000 tahun di tubuhnya tidak banyak, dan bahkan mungkin hanya ada satu bagian. Tapi Tang San akan memiliki tulang roh 300.000 tahun dan cincin roh 100.000 tahun di masa depan. Selain itu, Tang San masih merupakan jiwa bela diri kembar, dan pada saat itu bakat Tang San akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Tang San masih punya kesempatan untuk menjadi dewa. Jiwa bela diri kembar, tulang jiwa 300.000 tahun, jika dia pergi ke ibu kota pembunuhan, dia dapat dengan mudah melewati jalan menuju neraka dan mewarisi alam dewa pembunuh. Selama dia lulus ujian dewa, dia bisa menjadi dewa Shuro. Identitas pemburu dan mangsa terkadang bisa berubah. Beberapa orang yang mengira dirinya pemburu seringkali menjadi mangsa di mata orang lain. Suran berkata dengan ringan. Saat suara Suran turun, napasnya melonjak dengan liar, tetapi dalam sekejap napas Suran langsung melampaui Tang Hao. Pedang dewa pembunuh jiwa bela diri Suran adalah jiwa bela diri tingkat dewa super. Ketika kultivasi Suran mencapai judul Douluo, aura Suran telah mencapai batas kondisi master roh dunia ini. Dan basis budidaya judul Douluo tingkat 95 membuat aura Suran langsung mencapai tingkat dewa tingkat pertama. Ini adalah jiwa bela diri Suran. Membunuh pedang dewa dapat membunuh para dewa, dan atribut pedang pembunuh dewa menentukan bahwa peringkat jiwa bela diri ini jauh lebih tinggi daripada jiwa bela diri manapun di daratan. Dalam sekejap, nafas Suran langsung mencapai tingkat dewa, dan kekuatan roh tubuhnya seperti lautan luas, hampir tidak ada habisnya. Pada saat ini, Suran dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya kondisinya saat ini. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang jenis nafas ini melampaui semua makhluk di benua Douluo. Tentu saja, Raja Naga Perak Guyuena, pembangkit tenaga listrik super yang diam di danau kehidupan hutan besar Stardo, jelas lebih kuat dari Suran. Meski hanya setengah kekuatan Dewa Naga, Guyuena juga memiliki kekuatan setingkat Raja Dewa. Hanya saja Guyuena menghilangkan sebagian besar kekuatan sucinya untuk menghindari pencarian para dewa, bersembunyi di danau kehidupan dan menunggu kesempatan untuk kembali. Namun meski begitu, kekuatan Guyuena masih sangat kuat. Saat ini, danau kehidupan sedalam hampir 1000 meter di benteng Yinlong. Seorang wanita cantik sedang duduk di tempat tidur berwarna putih keperakan, dalam posisi mundur. Ini adalah Raja Naga Perak Guyuena. Guyuena yang humanoid memiliki rambut perak panjang. Rambut panjang berwarna perak tidak hanya lembut, tetapi juga memiliki tekstur seperti kristal perak. Rambut perak yang tergerai tidak berangin, dan dengan wajah halus itu hanyalah sebuah mahakarya sang pencipta. Di bawah, sepasang dada yang renyah terlihat berlebihan, namun pinggangnya tipis dan hanya bisa digenggam. Pinggulnya, yang bentuknya hampir setengah lingkaran, halus dan tidak gemuk. Ditambah lagi dengan kakinya yang panjang ramping dan bulat. Orang tidak bisa lagi menggerakkan matanya saat melihatnya. Menambah satu porsi akan membuat Anda gemuk, dan kehilangan satu porsi akan membuat berat badan Anda turun. Ini hanyalah mahakarya sang pencipta yang paling sempurna. Saat ini, Guyuena tiba-tiba membuka mata ungunya. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat lembut. Dia melihat ke kejauhan melalui danau yang tebal. Sinar perak yang menakutkan tiba-tiba muncul di mata indah itu, tetapi sinar perak itu menghilang begitu muncul. Saat ini, dia juga mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Aku belum menjadi dewa, tapi dia memiliki aura yang sebanding dengan dewa tingkat pertama. Lagi pula, apa hubungannya dengan Ruibis? Kenapa terakhir kali, nafas binatang keberuntungan juga terpancar dari tubuhnya? Dia tidak terlalu peduli saat merasakan aura Ruibis sebelumnya. Meskipun Ruibis sangat kuat, kekuatan Qiyun yang unik bahkan lebih misterius, dan bahkan Raja Naga Peraknya akan terpengaruh oleh kekuatan Qiyun. Namun dampaknya kecil dan sulit untuk berperan besar. Karena dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, berbeda dari makhluk jiwa biasa. Makhluk roh lainnya, bahkan yang setingkat di Tian, akan sangat terpengaruh oleh Ruibis.
Ini juga merupakan alasan penting mengapa binatang berumur 1000 tahun di hutan besar Stardow mendapat perlakuan seperti ini. Sebagai binatang buas, kekuatan keberuntungan adalah yang paling penting. Mengenai kekuatan, Ruibis tidak pernah mampu menjadi makhluk jiwa yang kuat. Meskipun Ruibis lahir sebagai respons atas keberuntungan langit dan bumi, dan dapat mempercepat kecepatan budidaya makhluk jiwa untuk membantu makhluk jiwa menerobos, sangat sulit baginya untuk menerobos dirinya sendiri. Lagi pula, kekuatan keberuntungan untuk binatang berumur 1000 tahun sangat menakutkan. Apa yang akan terjadi pada binatang keberuntungan yang berumur 100.000 tahun? Binatang buas tingkat itu mungkin akan berdampak pada binatang roh tingkat dewa. Keberadaan tingkat serangga seperti ini secara alami tidak akan diizinkan saat ini ketika dewa manusia berkuasa. Oleh karena itu, binatang keberuntungan yang normal bermanfaat bagi klan binatang jiwa, tetapi pengaruhnya terhadapnya terbatas. Apakah itu benar-benar Ruibis? Dengan aura yang begitu kuat, seberapa mengerikan keberuntungannya? Apakah kekuatan keberuntungan ini membantu saya berlatih dan pulih dari cedera saya? Serangkaian pertanyaan muncul di hatinya, dan sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya yang sangat cantik. Dia sudah lama berlatih di danau kehidupan, tapi efeknya kurang bagus. Di satu sisi, dia tidak berani membuat latihannya terlalu keras karena dia ingin menghindari jejak para dewa. Di sisi lain, 5 dewa tertinggi tetap berada di tubuhnya dengan kekuatan supernatural tingkat dewa raja. Pada saat 5 dewa tertinggi bertarung dengan dewa naga, meskipun dia mempertahankan setengah dari kekuatan dewa naga, 5 kekuatan dewa yang tersisa di tubuhnya dari 5 dewa tertinggi sulit untuk dilenyapkan olehnya. 5 dewa tertinggi, berbagai atribut dari 5 dewa kekuatan supernatural tingkat raja, bagaimana bisa begitu mudah untuk dihilangkan? Meskipun cedera semacam ini hanya membutuhkan waktu ribuan tahun, cepat atau lambat, cedera tersebut akan hilang seluruhnya. Tetapi jika ada binatang yang sangat kuat yang membantunya, kecepatan pemulihannya akan jauh lebih cepat. Gu Yuena mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Sang Fen, danau kehidupan, bibirnya sedikit terbuka. Dan di danau kehidupan, seekor naga hitam menakutkan sepanjang 40 hingga 5 meter tiba-tiba membuka matanya. Itulah penjaga Dewa Naga, Raja Naga Hitam bermata emas di Tian. Kaisar Tian saat ini memiliki basis budidaya 880.000 tahun. Dari segi kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Raja Paus Iblis Laut Dalam yang berusia 990.000 tahun di Laut Paus Iblis. Di dunia ini, naga adalah orc terkuat. Di Tian adalah Raja Naga Hitam bermata emas, dan garis keturunannya hanya lebih lemah dari naga emas dan naga perak. Meski jarak antara naga hitam dan naga emas dan perak seperti momok, itu sudah cukup untuk melihat kekuatan kaisar. Dahulu kala, Ditian masih menjadi penjaga Dewa Naga, dan dianugerahi cakar naga oleh Dewa Naga. Hal ini membuat Ditian benar-benar menjadi puncak efektivitas tempur makhluk darat saat Raja Naga Perak tidak keluar. Setelah mendengar panggilan Gu Yuena, tubuh binatang besar di Tian langsung berubah menjadi manusia jangkung berjubah hitam. Dia langsung tenggelam ke dasar danau. Tuhan, kamu meneleponku. Di Tian berlutut dan menatap Gu Yuena dengan heran. Raja Naga Perak Gu Yuena telah lama mengasingkan diri di danau kehidupan ini, karena dia khawatir dia akan terekspos. Meskipun dia diperintahkan untuk menjaga, dia jarang memanggilnya turun. Apakah ada sesuatu yang terjadi saat ini, Tuhan? Ditian tidak bisa menahan ekspresinya menjadi serius. Gu Yuena adalah Raja Naga Perak, dan bahkan mungkin menjadi Dewa Naga yang hebat di masa depan. Dia adalah harapan klan naga dan bahkan klan monster jiwa. Dia harus melakukan semua yang dia akui. Yah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu kali ini, kata Gu Yuena. Tuhan, ada apa? Tanya Ditian. Bantu aku menemukan seseorang, atau katakan itu adalah makhluk jiwa. Binatang menguntungkan lainnya muncul di daratan, kamu harus tahu tentang ini. Gu Yuena berkata dengan ringan. Tuhan tahu di mana Ruibis berada.
Ditian tidak bisa tenang setelah mendengar ini. Sejak mengetahui bahwa seekor binatang muncul di wilayah manusia, dia begitu bersemangat. Hingga dia tidak bisa menahan diri. Semakin besar, dengan satu binatang lagi, hutan besar Stardew mereka akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, kecepatan budidaya makhluk jiwa dan kemungkinan menembus langit akan meroket. Dalam jangka panjang, tidak dapat dihindari bahwa Stardew akan menjadi lebih kuat. Di usianya yang lebih muda, ia kini berusia 880.000 tahun. Dengan binatang keberuntungan, kecepatan budidayanya meningkat 2 kali lipat, dan paling lama 10.000 tahun ke depan, dia harus menghadapi bencana. 900.000 tahun kesengsaraan surgawi tidaklah mudah untuk bertahan. Bahkan Gu Yuena tidak bisa banyak membantunya dalam hal semacam ini, dan semuanya bergantung padanya. Meskipun dia sangat percaya diri, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa selamat dari kesengsaraan zaman ini. Tetapi jika ada satu lagi binatang keberuntungan yang memberkatinya, keadaannya akan sangat berbeda. Seekor binatang dapat mengubah satu menjadi dua, dan dua binatang dapat mengubah dua menjadi 4. Kecuali jika itu adalah keberadaan yang paling tidak berguna, jika tidak, perampokan tidak akan terlalu berat hari ini. Yang mulia, Ditian bertanya lagi. Saya tidak tahu lokasi tepatnya. Saya belum pernah ke dunia manusia dan saya tidak tahu apa nama lokasi itu. Tapi saya bisa memberitahu Anda penampilannya dan di mana dia berada. Temukan dia dan bawa dia kepadaku. Gu Yuena mengerutkan kening. Binatang yang menguntungkan ini mungkin sedikit istimewa, tetapi kekuatannya sangat kuat, dan mungkin dapat memainkan peran besar bagi saya. Gu Yuena mengingatkan, dapatkah itu berpengaruh pada Tuhan? Ditian terkejut dan bahkan lebih gembira. Ya, Gu Yuena mengangguk, tangan gioknya mengulurkan dan mengetuk di udara, dan 2 gambar perak digambar. Kirimkan makhluk jiwa yang kuat dan pintar. Ya. Setelah Ditian mengukir 2 gambar ini di benaknya, desain perak itu tiba-tiba menghilang. Ada beberapa keraguan di benaknya, ini jelas jenis manusia, dan itu jauh dari binatang yang ada dalam pikirannya. Tapi dia tidak melakukannya. Jangan bertanya terlalu banyak, lagi pula Gu Yuena berkata begitu, itu pasti benar. Kalau begitu aku mengirim Ziji. Ditian bertanya ragu-ragu. Ada banyak binatang buas yang kuat dan ganas di danau kehidupan, seperti Raja Siong, Raja Qi, 10.000 Raja Iblis, Brigit. Tapi hanya Ziji, Raja Naga Iblis Neraka, yang tampaknya memenuhi kondisi ini. Brigit adalah cara teraman untuk menangani berbagai hal. Namun keluarga Brigit Emerald Swan tidak pandai bertarung. Jika dia pergi ke alam manusia dan tidak menggunakan bentuk jiwa binatang untuk bertarung, bahkan master jiwa level kontra mungkin tidak akan bisa bertarung. Baiklah, lepaskan Ziji. Kekuatannya bisa diterima. Kecuali dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia manusia, tidak ada yang bisa menyakitinya. Baiklah, turunlah. Jangan datang menemuiku sebelum Ruibis datang ke hutan besar Stardew. Gu Yuena berkata dengan ringan, matanya yang indah tertutup lagi dan dia terus berkultivasi. Ditian memberi hormat pada Gu Yuena dengan hormat, lalu berjalan keluar dari benteng Yinlong dengan hati-hati.